Selamat datang lagi ke Royman BTKV Channel. Jadi hari ini kita akan berbincang-bincang kembali bersama Dr. Royman. Dok, dokter sendiri kan spesialis BTKV. Kalau BTKV itu kerjanya ngapain aja sih, Dok? Ya, bedah torak, kardio, dan vaskuler. Jadi sebenarnya BTKV itu gabungan dari 3 bidang. Ya, jadi yang pertama toraks. Ya, toraks itu ruang lingkupnya ya seperti kita ketahui, toraks itu kan mulai dari luar tuh dinding dada, terus tulang-tulangnya ada iga, terus di dalamnya kan ada paru-paru, terus organ-organ lainnya ya seperti jantung. Nah, makanya ada bedah jantung juga. Terus pembuluh darah besar, nadi besar, aorta itu juga bidang saya, itu kan vaskuler. Nah, vaskuler khususnya kita juga mendalami mengenai vaskuler di perifer, ya arteri, vena, makanya ada yang kita sebut operasi varises. Varises itu kan vena ya, vena. Terus PAD, perifer artery disease itu kan arteri. Itu kalau ada yang bermasalah itu juga bidang kita juga BTKV. Jadi ya kira-kira begitulah BTKV. Berarti lebih ke seluruh bagian yang ada di toraks sama arteri dan vena yang ada di tubuh ya, Dok ya? Ya, tungkai khususnya ya. Kalau dokter sendiri ini sekarang di rumah sakit kegiatannya ngapain aja, Dok? Ya, saya pada prinsipnya kita punya tugas ya. Kita praktek ya, saya praktek di rumah sakit umum ya, kita menerima pasien-pasien BPJS, ada juga pasien di swasta ya, kita juga di rumah sakit yang swasta. Nah, saya di rumah sakit Siloam Livo Village ketepatan bertugas, dan juga di rumah sakit Siloam Kebun Jeruk. Ya begitulah kegiatannya. Kalau mau lebih jelas bisa lihat di YouTube channel saya yang lain ya mengenai kegiatan saya sehari-hari. Nah, Dok, kebetulan kan kayak selama ini kan dokter praktek sebelum COVID. Nah, selama COVID ini apakah ada perubahan, Dok, pasien-pasien yang datang makin dikit atau makin banyak, atau mungkin malah ada yang lebih bervariasi lagi, Dok, operasinya? Ya, kita tahu ya penyakit COVID-19 ini dimulai di akhir tahun 2019 dan di awal tahun itu kita mulai di Indonesia ditemukan adanya case bulan Maret, ya kan? Nah, memang waktu kejadian COVID itu jelas operasi kita berhenti, hanya kita melakukan tindakan emergensi, ya. Kalau di luar itu kita stop dulu karena resiko, ya kan? Resiko daripada COVID kita belum tahu. Nah, tapi setelah berjalan waktu kita punya screening, punya pengetahuan mengenai penyakit COVID ini, mulailah operasi lagi rutin. Ya, tapi ya perbedaannya kasus-kasusnya juga yang tidak berat-berat lah. Ya, kita screening dulu, kita CT scan pasiennya, terus kita lakukan swab PCR pasiennya, ya nggak? Ya kan, kamu tahu kan waktu itu bagaimana pasien itu harus kita seleksi, jangan sampai dia positif, kita operasi akan terjadi komplikasi-komplikasi yang kita takutkan, dan juga bisa menularkan tim rumah sakit, juga bisa terkena ICU, kamar operasi bisa juga ditutup, kan bisa merugikan banyak orang. Iya, benar. Ya, itulah kira-kira pengalaman saya selama masa COVID ini. Di waktu COVID seperti ini, bagaimana sih cara dokter membagi waktu dari bekerja sama waktu makannya? Kan kita tahu kalau di rumah sakit kita nggak bisa lepas masker untuk makan. Iya. Sedangkan seluruh kegiatan kita di rumah sakit dari pagi sampai sore mungkin malam. Itu bagaimana ya, Dok, cara mengatur makannya? Ya betul, memang kita berusaha untuk ya tadi ya
menjaga supaya jangan terkena khususnya. Ya pertama jangan lepas masker, jangan bersinggungan dengan pasien atau teman sekerja tanpa masker, itu juga. Makanya kalau makan gimana ya emang itu jadi masalah ya. Kadang-kadang kita harus pisah dengan teman-teman, kalau makan kita harus di ruangan khusus ya. Dan juga makanannya juga kita benar-benar jaga ya, makanan-makanan yang bergizi ya enggak? Ya, jangan sampai kita terkena penyakit. Makanan nggak bersih juga akhirnya kita kena penyakit ya. Jadi memang kita jaga. Biasanya kita makan dari catering ya, catering rumah sakit yang sudah dijaga lah ke higienitasnya ya, begitulah ya. Zaman sekarang ini kan dok banyak nih masyarakat makan makanan yang manis-manis. Contohnya aja nih dok, kemarin-kemarin ada boba. Boba ini kan kayak banyak banget digemari seluruh masyarakat. Di setiap mall kita bisa ketemui ada jualan boba. Dokter sendiri, yang muda yang tua makan semua itu dok. Iya betul. Manis makanan itu. Dokter sendiri gimana dok? Pernah mencoba atau mengikuti tren makanan dok? Iya betul. Jadi memang saya pribadi ya memang kita harus menjaga ya, apalagi di umur-umur di atas 30-an tahun itu, kalau kita nggak menjaga dari sedini mungkin ya, kita bisa terkena diabetes, penyakit jantung, hipertensi ya, dan penyakit-penyakit yang jelas-jelas karena faktor kebiasaan makan. Jadi memang untuk orang-orang tertentu dia mau makan manis nggak apa-apa, tetapi ada orang-orang yang berbakat ya. Nah, seperti kita ketahui ya, kita masuk aja ke ini ya, konten penyakitnya aja langsung lah. Kita kan memang sekarang lagi membicarakan mengenai kondisi masyarakat mengenai penyakit, salah satunya diabetes mellitus. Ya, jadi kita ketahui ya, itu adalah penyakit gangguan metabolik yang disebabkan oleh pankreasnya tidak bisa memproduksi atau kurang, tidak cukup memproduksi insulin. Nah, itu dipicu oleh adanya kebiasaan-kebiasaan. Salah satunya adalah yaitu tadi yang manis-manis. Makanya tidak heran di saat ini di masyarakat angka kejadian diabetes itu meningkat terus. Ya, kasihan ya, pankreasnya dibebani terus, dibebani dengan yang manis-manis, akhirnya dia harus bekerja ekstra untuk memproduksi insulin. Ya, begitu. Tapi masyarakat awam masih belum tahu nih dok tentang diabetes. Apakah diabetes itu cuma satu doang, diabetes doang, atau ada tipe-tipenya dok? Ya intinya sebenarnya cuma dua tipe. Ya, tipe pertama itu biasanya pada orang-orang yang usia muda, yaitu biasanya di bawah 30 tahun. Yaitu karena memang bawaan dia pankreasnya itu tidak bisa menghasilkan insulin, yaitu kita ketahui, yaitu namanya tipe 1. Nah, yang berikutnya itu tipe 2, itu biasanya yaitu tadi saya bilang, yaitu yang usia di atas 30-an atau masih usia muda, sebelumnya kecil ya normal, tiba-tiba pada usia muda dia muncul, yaitu nah itu biasanya karena kegagalan tadi pankreasnya memproduksi insulin ya, tetapi tidak optimal karena tubuh itu ya insulinnya itu tidak bisa bekerja ya dengan baik. Itu kira-kira yang disebut tipe 2 ya, pankreasnya tetap menghasilkan tetapi insulinnya tidak bisa bekerja dengan baik. Ya. Itu tipenya. Ya. Tipe 2 berarti tipe yang karena gaya hidup ya dok, yang tidak sehat, yang banyak di masyarakat saat ini kan dok. Ya, itu salah satu yang kita hindari, makanya tadi manis-manis tuh ya jangan dikonsumsi terlalu banyak. Kalau buat gejalanya sendiri nih dok, apa sih dok? Kadang kan masyarakat kayak nggak tahu dia udah mengalami itu, tapi dia nggak tahu dia sudah sakit diabetes. Iya betul. Gimana sih dok cara kita tahu dari gejala-gejalanya? Mungkin ada gejala spesifik yang pasti menunjukkan itu diabetes dok? Ya begini, kita tidak selalu harus berpatokan gejala. Ya, banyak kasus ya pasien datang ke UGD atau ke dokter, dia sudah dalam kondisi parah ya, udah gangguan ginjal atau
pasien kesadaran menurun, ya ternyata gangguan ginjal karena diabetes. Tapi secara umum saya bisa jelasin bahwa ada yang kita sebut 3P, ya, yang kita sebut poliuria, itu kencing, sering kencing malam bisa 4-5 kali ke buang air kecil. Terus polipagia itu artinya bawaannya lapar aja terus ya tapi bukan karena lapar melulu. Bukan karena kalian lapar karena pingin makan enak aja, tapi enggak, memang benar-benar dia lapar. Ketiga itu yang disebut polidipsi, yaitu apa? Bawaannya sering haus, ya. Nah, gejala-gejala lain sih ya itu yang saya bilang tadi tidak terlalu khas, yaitu pasien tuh kadang-kadang cepat lelah, lukanya juga di kaki atau luka yang kadang-kadang kebeset begitu ya, lama sembuhnya. Kalau dia lakukan tindakan operasi juga kok nggak sembuh-sembuh, ya itu bisa karena faktor diabetesnya. Terus penglihatan tuh kabur, ya, gangguan pada retinopati ya namanya, ada gangguan pada sarafnya. Terus suka juga kesemutan ya, itu juga keluhan yang suka dikeluhkan ya. Terus ini saya nih mudah mengantuk kalian nih ini mahasiswa nih suka mengantuk. Nah itu bukan karena diabetes tapi karena main game nonton drama Korea dan ya itu ya, dan ya tadi gampang kena infeksi ya. Kadang-kadang pasien datang dengan infeksi saluran kemih ya, infeksi paru-paru ya itu ya gejala-gejala yang sering itu harus diwaspadai ya. Nah dok, biasanya kita tuh udah tahu nih, kayak saya tadi kan suka lapar, ngantuk, tapi ada nggak sih dok yang spesifik kayak mungkin gambaran dari klinisnya atau gambaran dari laboratorium mungkin dok, atau sesuatu yang kita menunjukkan bahwa kita tuh diabetes gitu dok, bukan cuma dari gejala-gejala itu doang dok, ada nggak dok? Ya betul, memang gejala jangan menjadi patokan utama, tapi yang penting juga adalah objektivitas ya. Objektivitas itu apa ya? Pemeriksaan laboratorium ya. Kita tahu bahwa saat ini pemeriksaan medical check up itu sudah pasti masuk pemeriksaan ini ya. Tetapi kalau nggak pernah melakukan medical check up ya belum tentu juga kan. Ya kita lakukan medical check up setahun sekali contohnya ya. Nah yang penting itu saat ini yang kita sebut HbA1c ya, itu adalah kadar gula di dalam hemoglobin darah selama 3 bulan ya. Itu biasanya normalnya itu di bawah 5,7 kan. Nah, kalau dia di antara 5,8 sampai 6,4 itu sudah masuk prediabetes. Nah, ini prediabetes ini yang banyak nih ya. Nah, kalau dari atas 6,5 itu sudah diabetes yang pasti ya. Nah, terus gula darah puasa itu juga banyak tuh yang tidak periksa ya. Jadi puasa itu berarti dia tidak makan dari jam 10 malam contohnya sampai pagi jam 7 jam 8 diperiksa. Nah, itu gula darah puasanya yang normal itu kan di bawah 100. Tapi kalau udah di atas 100 125 itu juga udah prediabetik, di atas 126 itu udah diabetes. Dan yang berikut gula darah yang kita sebut gula darah setelah 2 jam ya. Makan ya, puasa terus dikasih makan. Nah itu biasanya kalau yang positif yang sudah diabetes itu sudah di atas 200, tapi di antara 140 199 itu yang prediabetik. Nah itu juga perlu diperiksa ya kan, jangan sampai kita sudah saat ini sampai saat ini ya kalian ini belum pernah periksa, wah itu cilaka. Apalagi kalau dia punya orang tua yang diabetes. Riwayat diabetes. Nah, itu kemungkinan untuk terkena kan tinggi ya. Selain riwayat orang tua, mungkin ada nggak sih dok faktor resiko lainnya yang bisa nyebabin diabetes? Iya betul. Orang tua, gaya hidup, terus apalagi dok? Ya coba deh, kamu deh sekali-kali jelasin coba, ayo. Maksud saya aja terus. Kalau yang saya tahu dok, coba. dari faktor resiko sendiri ya dok. Kayak kita kan bisa lihat dari genetik kan salah satunya tadi. Ya. Nah selain itu juga
biasa obesitas dok yang saya paling sering dengar biasanya dok. Obesitas, biasanya ya. orang-orang obesitas biasanya gula darahnya sering tinggi. Kenapa tuh? Gula darah tinggi itu karena mereka biasanya atur pola makan, satu kebiasaan gaya hidupnya. Yeah. Dan kedua biasanya penumpukan lemak itu kan juga salah satu dari yang membuat glukosa dalam darah itu tinggi dok, ya kan salah satunya. Nah selain itu juga ada riwayat hipertensi menurut saya dok. Oke. Riwayat hipertensi dan mungkin dari aktivitas fisik yang kurang mungkin dok. Jadi karena dia kurang aktivitas di rumah, kebiasaan di rumah selalu tiduran, nonton. Apalagi sekarang lagi covid gini dok, banyak yang ini dok di rumah. Cuma makan, nonton, tiduran. Mungkin peningkatan diabetes itu kalau diteliti malah meningkat mungkin dok. Ya itu makanya tadi saya bilang ya memang betul, itu udah betul banget ya. Jadi memang salah satu yang kita juga pikirkan tadi kan usia ya. Nah, jangan lupa juga merokok tuh. Oh iya. Ya, itu ada episode saya tuh. Ya. Coba nanti dilihat tuh episode saya mengenai hubungan merokok dengan kelainan jantung, dengan kanker paru dan lain-lain ya. Oh ya, dicek nanti channelnya di salah satunya itu ada faktor yang merokok menyebabkan diabetes dan lain-lainnya. Ya. Di sana. Kalau sudah terkena nih dok, udah terkena diabetes, berarti kita setiap hari harus minum obat atau kan ada tuh dok yang suntik insulin ya dok? Betul. Itu gimana ya dok cara menangani kalau kita udah terkena diabetes dok? Ya begini, sebenarnya pencegahan lebih baik dari mengobati, itu konsep yang selalu kita tingkatkan ya. Nah tetapi kalau kita lihat bahwa tadi ya kita ngomong pencegahan ya pasti tadi sudah disinggung, jangan obesitas dong, berat badan tuh harus ideal ya. Terus kedua ya aktivitas dong, jangan tidur aja, jangan di rumah saja, jangan di kamar saja. Ya kita minimal olahraga lah ya 3-4 kali seminggu, 1 jam jalan, lari, berenang ya, itu bisa kita lakukan ya. Dan juga mengurangi asupan gula tadi ya, dan memperbanyak minum. Nah ini yang susah juga kita nih ya. Berapa sih minum yang ideal ya, kita sekitar 30 cc lah per kilo per berat badan. Kalau rata-rata kita anggap 70 kilo, kita ya 2 liter sampai 2,5 liter lah kita harus minum ya. Dan juga tadi ya monitor gula darah ya, tadi rutin ya, check up ya. Nah terus ya orang yang sudah sakit gula ya harus punya alat glukometer ya. Ya terus ya makan sehat ya. Makan sehat itu kalau untuk orang yang mencegah diabetes itu ya itu tadi selain karbohidrat ya kita juga porsi darinya kita kurangi yang sifatnya kadar gula ya, nasi putih ya. Terus buah-buahan itu kalau bisa jangan sering-sering jus ya. Jangan sering di jus karena jus itu akan meningkatkan kadar gula tetapi untuk perut nggak bikin kenyang gitu ya. Sebaiknya makan itu ya benar-benar buah mentah atau buah yang benar-benar belum diolah ya. Ya begitu. Nah sekarang kalau ngomong pengobatan ya, nah pengobatan itu memang kita sulit untuk menjelaskan kepada pasien bahwa kalau dia sudah diabetes dia harus makan obat terus. Nah ini sulit meyakinkan dia bahwa obat yang dia minum itu berguna bagi badan dia, tidak menjadi bahaya bagi badan dia. Nah ini yang kita harus tekankan ya. Insulin itu saat ini orang lebih dini diberikan karena akan memperbaiki juga fungsi daripada pankreasnya dan membantu juga untuk mengontrol tekanan kadar gula. Obat-obatan lain banyak ya, golongan-golongannya banyak. Jadi harus dimakan, obat tuh harus dimakan dengan dijaga kadar gula yang tadi dalam batas normal tadi. HbA1c juga harus di bawah 5,7 tadi. Ya jangan sampai ada yang 14 gitu ya. Pasien saya ada yang 14. Waduh, tinggi sekali. Saya mau operasi bypass gitu, lihat gula segitu saya jadi ragu-ragu nih, pasien bisa nggak nanti tidak mengalami komplikasi. Oke, tadi tata laksananya itu kan tadi saya udah jelasin. Nah, yang juga penting adalah kita kan tadi saya udah bilang ya, rutin olahraga ya, terus tadi juga makanan sehatnya itu yang penting juga tuh.
Ya kita ketahui kita nih hobinya kan suka apa pesen-pesen tuh dari online ya. Iya dong. Nah, akhirnya tidak pernah memikirkan perlunya buah ya seperti apel, kiwi, alpukat, jeruk dan ikan juga ya kita harus sering konsumsi ya sayur-sayuran ya kacang itu ya. Kacang itu penting tuh untuk omega 3, 6, 9 tuh ya. Kacang polong, kacang buncis ya, kedelai. Nasinya juga nasi merah ya. Dan roti juga jangan kebanyakan roti putih, apalagi beli apa roti-roti yang manis-manis tuh, bolu lah, apalah kue. Ya saya suka kue tart ya, paling suka ya gitu. Torte itu enak banget tuh, tapi ya sekali-sekali lah, ya. Sekali nggak apa-apa lah. Nggak Tapi apa-apa. jangan keseringan. Jangan tiap hari gitu ya. Segala sesuatu yang Nah, soft bagus. drink tuh, soft drink ya. Saya yakin sih ya kita jarang ya soft drink, tapi banyak tuh yang tiap hari, apalagi pakai es minum. Ya. Malah air putih jarang minum jadinya. Iya betul ya, yang paling baik ya air putih lah. Tadi 2,5 liter, 2,5 liter sehari. Ya. Kalau buat komplikasinya sendiri dok, ada nggak sih dok yang tadi katanya ada bisa kena ke mata ya dok, kena kesemutan. Selain itu ada nggak sih dok komplikasi lainnya? Ya komplikasi diabetes itu ya, itu kita sebut tuh diabetes tuh mother of disease ya, ibu dari semua penyakit ya. Dia bisa mata tadi ya, retinopati diabetik, nah, terus kaki itu neuropati diabetik, kalau ginjal nefropati diabetik. Nah terus penyakit kardiovaskuler udah pasti kan ya, penyakit jantung koroner ya itu juga diabetes. Nah, terus yang mungkin kita perlu pikirkan yang saya analisis bagian bedah vaskuler dan bedah jantung ya, jantung, penyakit jantung koroner, dan kalau vaskuler yaitu kaki ya, kita ketahui ya peripheral artery disease. Ya terus sering pernah dengar nggak yang diabetic foot? Nah, coba apa itu? Diabetic foot itu karena mungkin ada gangguan vaskularnya yang akhirnya dia nggak bisa ngalirin darah ke bagian kakinya. Kakinya jadi busuk gitu dok. Mau nggak mau salah satu caranya harus diamputasi. Itu apa namanya? Ulcus diabeticum kan? Nah, ulcus diabeticum. Jadi selain dia memang tadi vaskuler yaitu karena gangguan ya, tapi juga karena memang jaringannya itu juga nggak bagus. Orang diabetes itu jaringannya itu nggak bagus. Jadi gampang rusak ya tadi, terus penyembuhannya juga terganggu dan vaskularisasinya juga terganggu, dan juga nutrisi terhadap jaringannya juga karena diabetes juga terganggu. Banyak faktor ya, jadi memang hati-hati lah ya kalau kita bilang tadi, kamu bilang diabetic foot itu ya, pasien saya sih ya cukup banyak gitu di praktek sehari-hari datang ke saya. Tadi kamu bilang kan. Coba. Kalau gejalanya sendiri, kalau kakinya gejala mau ke diabetic foot tuh gimana sih dok? Kan semakin cepat kita berobat ke dokter, kakinya jadi semakin bisa diselamatkan gitu dok, nggak perlu diamputasi. Kira-kira ada nggak sih dok gejala awalnya dok? Jadi masyarakat bisa tahu gitu dok kapan harus berobat ke dokter. Ya, jadi gini, memang kalau kita ketahui orang yang sudah mempunyai gejala diabetes atau sudah tahu diabetes, dia harus tahu hati-hati bahwa dia suka terjadi sering iritasi kakinya, lecet ya, terus suka kemerahan kadang-kadang udah, terus kalau dia luka udah mulai dia timbul tuh baunya yang tidak sedap ya, terus ada mulai bengkak di jaringannya. Nah tapi yang kita perlu hati-hati juga gejala berikutnya, yaitu mulai kakinya nanti kehitaman ya, terus jari-jarinya ya mulai hilang rasa ya. Mulai awalnya sih memang ya tadi seperti saya bilang itu kayak kesemutan, tapi kalau udah mulai hilang rasa, kalau dia kebentur aja pun dia nggak tahu, akhirnya terjadi lukanya akan membusuk yang kita sebut gangren, dan gangren itu akan bisa menyebabkan semakin banyaknya kerusakan lainnya, infeksi ya, yang bisa menyebabkan sampai terjadinya sepsis, mana bakterimia ya, bakteri yang ke darah, ke seluruh tubuh, akhirnya mengganggu multi organnya ya. Nah yang tadi kamu sebut amputasi, nah itu kalau bisa itu tidak ada lagi orang yang diamputasi. Kan gimana sih orang amputasi kan kasihan ya.
Harusnya sesuatu yang bisa dicegah, tapi karena kurangnya edukasi masyarakat, Iya, kurangnya pengetahuan masyarakat, akhirnya sampai kakinya diamputasi. Itu kan kasihan banget ya dok ya. Betul, ya itu Kurangnya. makanya tadi saya bilang kita harus deteksi ya. Apa ya pemeriksaan yang kamu paling ringan lah itu mengenai deteksi peripheral artery disease. Itu kan ada konten saya tuh, kamu udah nonton nggak tuh? Nah, apa itu pemeriksaan apa yang tadi kamu sebut tuh? Pemeriksaan itu ya dok ya, ABI ya. Ankle brachial index ya itu. Membandingkan tekanan di kaki dengan di tangan ya dok. Betul ya. Itu simple aja, bandingkan di ankle brachial index ya, ankle di kaki dengan brachial ya. Nah, kalau nilainya itu di bawah 0,9, nah hati-hati ya, itu makin rendah perbandingannya itu bisa menyebabkan bahwa dia ada PAD dan risiko amputasi ya, kita sebut makin tinggi. Dan kerusakan juga di ulcernya ya, yang tadi kamu bilang tadi, diabetic footnya juga semakin berat. Nah, jadi harus multi approach ya, multi dimension. Jadi tidak hanya mikirin gulanya ya, tapi harus lihat juga vaskulernya, terus nutrisinya juga. Dok, ada nggak sih dok cara merawat kaki buat orang diabetes biar kakinya nggak bisa luka? Kan kita tahu kalau orang diabetes kakinya udah mati rasa ya dok, Ya, jadi betul. dia udah nggak sadar kalau bisa terluka. Kira-kira gimana sih dok? Ada sandal tertentu atau bagaimana dok? Ya betul ya, penting itu perawatan kaki diabetik ya. Jadi kita memang sekarang ini ada yang disebut khusus bagian ya perawatan kaki diabetic foot ya. Yang pertama ya tidak boleh memakai sandal yang sempit ya, dan juga jangan pakai sepatu juga yang sempit ya. Kalau bisa sepatu khusus yang ada perlindungannya, dan juga kalau kemana-mana ya jangan tidak pakai alas kaki ya. Kadang-kadang ada beling atau paku atau apapun kita nggak ngerasa. Dan periksa ya kaki setiap hari dibersihkan ya. Kalau perlu perawatan kuku ya. Kalau ada kulit-kulit yang mulai iritasi yang terkelupas juga harus dibersihkan. Nah itu ada bisa konsultasi ke perawatan luka atau perawatan kaki ya. Dan jadi selalu bersih lah kaki itu ya. Setiap habis keluar ya tetap membersihkan. Dan juga yang khususnya tuh yang sering tuh kuku-kuku itu, saya sering lihat tuh ya orang kukunya orang yang diabetes itu bisa panjang ya, terus kotor ya. Nggak tahu kenapa mereka nggak telaten membersihkan. Itu hati-hati ya. Tadi saya juga katakan juga kaos kaki itu kalau bisa dari katun ya, jangan kaos kaki yang bisa mengiritasi ya. Dan hindari penggunaan suka kita tuh kadang-kadang karena pegel gitu ya suka dikompres ya, botol panas atau bantal panas tuh hati-hati, juga bisa merusak kulit, akhirnya membuat jadi infeksi, akhirnya ya udah terjadi ulkus atau luka diabetes. Kalau kakinya udah luka nih dok, itu kan biasa kita harus berobat ke dokter bedah vaskular. Ini kan bidangnya dokter nih. Dok, kira-kira akan dilakukan penanganan seperti apa ya dok dari dokter? Ya betul. Jadi gini, kan saya udah jelaskan tadi ya, saya bedah torakardio dan vaskuler ya. Jadi pasien itu biasanya datang ke saya dari dokter penyakit dalam atau dokter bedah umum ya. Mereka menanyakan ini apakah ada masalah dengan vaskulernya. Dan biasanya saya melihat dulu tadi, saya menganamnesis apakah riwayat-riwayat penyakit diabetes ya, hipertensi, kolesterol, turunan dan segala macam. Dan kedua tuh saya periksa pemeriksaan fisik. Saya mulai dari pemeriksaan fisik yang paling sederhana, saya raba pulsasi. Pulsasi itu adalah denyut di pembuluh-pembuluh darah ya, baik itu di lipat paha, di paha ya, dan di belakang lutut atau di telapak kaki ya, kita namanya arteri femoralis, poplitea, dorsalis pedis, dan tibialis posterior. Nah kalau ada curiga adanya kelemahan daripada pulsasi, saya lakukan pemeriksaan USG Doppler duplex namanya ya. Dengan pemeriksaan yang sederhana saya bisa melihat ada nggak penyumbatan. Tapi selain tadi ya ABI itu udah pasti, semua pasien saya cek ABI ya. Nah, kalau udah ada kelainan langsung saya lakukan pemeriksaan. Nah kalau dengan duplex masih belum terlalu jelas ya, kita tingkatkan juga pemeriksaan yang lebih
tinggi ya kita lakukan CT scan angio namanya. Dan kita bisa melihat dengan kontras ya pastinya, kita bisa melihat penyumbatannya di mana lokasinya dan biasanya berapa persen ya. Biasanya kalau udah di atas 50-70% itu sudah menimbulkan gejala atau keluhan dan menimbulkan resiko terjadinya akut limb iskemi atau tadi ulkus ya, atau kita sebut tadi kan gangren ya. Nah, kalau kita tidak tangani dengan baik ya, kita berikan obat-obatan pencegahan terjadinya akut limb iskemi tadi ya, dengan obat-obatan yang sifatnya pengencer darah ya, kalau dia diabetes obat diabetes, kalau dia hipertensi obat diabetes hipertensi. Kita lakukan juga ada yang kita berikan obat yang kita sebut silostasol, itu juga sangat baik ya. Nah, kalau lebih tinggi lagi kita bisa berikan obat-obat yang lebih spesifik seperti Dorner dan lain-lain ya. Nah, kalau juga perlu tindakan dengan pengobatan itu tidak menolong, kita lakukan intervensi yang kita sebut operasi intervensi ya. Kita bisa lakukan dengan kateter, kita lakukan pembukaan, kita biasanya lakukan PTA yaitu dengan balonisasi atau pemberian ring stent, kita seperti di jantung juga ya. Dan kalau yang perlu juga, kalau tidak bisa dilakukan karena faktor-faktor tertentu termasuk faktor biaya dan lain-lain, kita lakukan bypass. Seperti di jantung kita lakukan PEMPOP contohnya, femoralis popliteal. Jadi kita berikan satu aliran darah baru dengan graf atau dengan mengambil vena ya, dan kita pasang grafnya, dan itu kita lakukan juga. Jadi tindakan-tindakan itu kita lakukan sebagai dokter bedah vaskuler ya, dengan bekerja sama pastinya dengan bidang-bidang lain, baik itu kardiologi intervensi, radiologi intervensi ya. Kita mempunyai tim yang baik ya, jadi makanya tidak ada ini bidangnya si A, si B, si C. Ini kita adalah suatu kolaborasi yang baik dengan beberapa bidang keahliannya. Saya pikir itu yang penting bagi saya pesankan kepada kalian semua ya, mahasiswa dan juga yang sudah mau jadi dokter muda ya, dan juga masyarakat ya. Deteksi dini itu paling penting. Jangan sekali-sekali kita diamputasi karena akan menimbulkan morbidity, kerugian yang besar. Tapi kalaupun terpaksa amputasi, kita harus tentukan level mana yang harus diamputasi. Ini nanti ada ilustrasi kasus tuh ya. Yang walaupun tidak diabetes tapi dia PAD ya, nanti kalian bisa lihat tuh. Tadi kan kita udah kunjungi ya tadi ya. Kita udah kunjungi. Nah, kunjungi. Ya, kira-kira begitu. Ada lagi nggak yang kalian ingin? Mungkin dok, kalau misalnya orang-orang di sana, di luar sana, kan mereka udah dibilang harus untuk amputasi, dok. Tapi misalnya mereka bertahan untuk tidak mau untuk amputasi. Apa sih dok kira-kira resikonya untuk tidak melakukan amputasi itu dok? Ya, yang pastinya nanti dia akan menyebar terus, ya. Infeksinya akan naik. Yang harusnya bisa di bawah lutut, akhirnya harus dioperasi di atas lutut. Kan lebih repot ya untuk mengaturnya, ya. Dan kedua, kalau tidak segera dilakukan tindakan, infeksinya akan bisa menyebar. Tadi kan saya bilang. Ya. Nah, dan resiko operasi juga akan makin tinggi karena sudah mungkin nanti terganggu ginjalnya, terganggu levernya, ya, resiko operasi pasti akan meningkat ya. Udah dok, pertanyaan untuk edukasi masyarakat mengenai diabetes, udah dok lumayan lama ya dok, kita dari tadi berbincang-bincang tidak terasa ya dok. Memang begitulah. Kalau sekarang nih dok, saya ingin tanya, kalau dokter sendiri udah pernah vaksin COVID nggak ya dok? Kan sekarang lagi zamannya nih dok vaksin. Ya betul.
Ya betul ya, vaksin itu memang bukan segala-galanya, tetapi itu adalah salah satu metode untuk menimbulkan kekebalan tubuh yang melindungi kita, tapi juga melindungi lingkungan kita, orang-orang di sekitar kita. Ya, saya udah kemarin itu di tanggal berapa ya, 18 itu saya sudah dilakukan, dan nanti yang kedua minggu depan ini juga setelah 14 hari ya, vaksin Sinovac ya. Saya dengar juga kalian udah ya. Nah, coba saya mau tanya, ada keluhan nggak? Ayo. Saya nggak ada sih, Dok. Nggak ada. Kamu? Saya belum, Dok. Belum dapat saya. Belum dapat. Ya, nanti ya kalau udah dapat jadwal, ya nggak usah khawatir ya. Memang Sinovac malah yang terbaru itu di literatur baru minggu lalu keluar, itu bisa untuk yang lansia ya. Oh, udah bisa ya, Dok? Sudah bisa dipakai untuk lansia. Dan juga mempunyai efektivitas dan efikasi yang oke lah, masih cukup baik lah ya untuk kita saat ini. Dan yang terutama juga efek sampingnya yang tadi kan saya juga nggak ngerasain tuh apa-apa ya, ada sedikit-sedikit ya meriang katanya, tapi itu enggak juga sih ya, kita bisa atasi dengan baik ya. Mungkin itu dari saya. Kamu cepetlah divaksin. Iya. Masih ngantri dong. Iya, nggak apa-apa. Kita lihat nanti, pasti dijadwalkan. Khususnya juga yang berikutnya itu untuk lansia, karena lansia termasuk paling rentan masyarakat yang cukup beresiko, yang rentan terhadap COVID. Kita tunggu secepatnya. Semoga semua rakyat bisa tervaksinasi. Itu yang kita sebut herd immunity kan, sehingga resiko untuk tertular dan penyakitnya lebih berbahaya lagi semakin berkurang kalau kita sudah mencapai yang disebut herd immunity. Itu aja. Terima kasih ya semua ya, sudah dibuatkan ini konten. Semoga para pemirsa, guys semua, kita bisa ketemu di episode berikutnya di topik-topik yang lebih menarik. Yang ini juga hanya untuk edukasi kepada masyarakat, bukan berita-berita hoax. Sekarang ya, banyak sih memang ya, hoax tapi yang saya harapkan semua subscribe, share, komen, dan like. Oke, stay healthy guys. Ya, God bless you all.